Seni kontemporer adalah seni masa kini. Seni kontemporer berkisar dari paruh kedua abad ke-20 hingga sekarang, dan seni semakin bervariasi dan menarik bentuknya. Salah satu bentuk seni rupa modern yang menarik adalah komik. Belanda memiliki cukup banyak sejarah komik dan komikus ternama yang relevan hingga saat ini. Dalam video esai ini, kami akan menyajikan serba-serbi seni rupa kontemporer berupa komik di Belanda. Pada 1960-an, komik kembali populer di Belanda setelah Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1968, terdapat sebuah pusat bagi mereka yang tertarik dengan komik dibuka di Amsterdam, yaitu toko komik Lambik, salah satu komik antik Belanda. Lambik merupakan toko komik tertua di Eropa. Sejak dibuka oleh Kees Coussemaker pada tahun 1968, toko ini telah menjadi pusat bagi para komikus dan penggemar buku komik dari seluruh dunia. Karena semakin populernya komik di segala usia, komik untuk orang dewasa pun turut muncul di tahun 1960-an. Komik-komik ini menampilkan subjek yang lebih intens dan situasi yang lebih bernuansa seksual. Kemudian pada tahun 1970-an dan 1980-an, komik di Belanda mengalami peningkatan kualitas dan kuantitas di semua jenis komik. Namun, popularitas komik ini tidak bertahan lama. Selama paruh kedua abad ke-20, komik di Belanda adalah buku berformat besar dengan gambar dan teks berwarna, biasanya tidak lebih dari 48 halaman. Tetapi pada masa Perang Dunia Kedua, peminat komik di Belanda mengalami penurunan. Meskipun demikian, masih ditemukan banyak seniman amatir yang menyalin dan mendistribusikan cerita mereka sendiri dalam skala kecil atau dikenal dengan sebutan small press Uitgaven. Selain itu, komik strip masih bisa bertahan di Belanda karena dibantu dengan memindahkannya ke platform atau media yang berbeda. Salah satunya adalah surat kabar atau koran harian seperti Heinz, Sigmund, Dirkian, dan Single. Meskipun komik sudah dibuat di Belanda jauh sebelum abad ke-20, mereka baru menjadi sangat populer melalui publikasi di surat kabar sejak tahun 1920. Henk Becker sudah menggambar komik strip saat itu. Pada tahun 1941, cerita pertama Tempus karya Martin Toonder muncul di surat kabar. Dia kemudian menjadi salah satu komikus terpenting di Belanda melalui komik Bomeel. Di tahun yang sama, Alfred Mazure memulai dengan komik detektif yang berjudul Dick Boos. Pendudukan Nazi adalah masa yang sulit bagi para komikus Belanda. Siapapun yang ingin terus menerbitkan karyanya di surat kabar untuk mempertahankan pendapatan harus beradaptasi dengan penjajah. Ada beberapa seniman yang benar-benar membuat komik yang sangat buruk. Kebanyakan komik pada masa itu adalah hiburan yang tidak berbahaya dan terkadang bahkan memuat pesan tersembunyi dari pemerintahan Nazi. Baru setelah pembebasan, komik Belanda benar-benar bangkit kembali. Ketidakbebasan berpendapat sudah berakhir dan seniman sekali lagi dapat memutuskan sendiri apa yang ingin mereka buat. The Toonder Studios milik Martin Toonder menjadi tempat berkembangnya para komikus berbakat yang membentuk komik Belanda pasca perang. Komik-komik Belanda pasca perang yang memiliki karakteristik teks di bawah gambar. Namun untuk komik Dick Boos menggunakan gelembung teks. Komik detektif Dick Boos ini menjadi sangat populer sehingga ceritanya segera diterbitkan dalam buklet terpisah. Kemudian jenis komik terus berkembang di Belanda, salah satunya adalah komik terjemahan asing dan varian Belanda. Faktor terjadinya hal tersebut sebagian besar karena kedatangan tentara Kanada dan Amerika dengan membawa komik dari negara asal mereka, yang kemudian mempengaruhi komik Belanda berkembang pesat dan semakin banyak terjemahan majalah komik asing bermunculan. Tahun 1950-an, French Spirou yang merupakan majalah komik Prancis telah diterbitkan pula sebagai Spirou di Nederland dan Vlaanderen. Seniman Hergé memperkenalkan majalahnya sendiri, yaitu Caviar dan Donald Duck, yang muncul setiap minggu dari tahun 1952. Komik remaja populer versi Belanda ini diadaptasi dari Shores van de Rebellen Club karya Frans Piet. Majalah komik tersebut bersama dengan majalah Pape adalah dua majalah Belanda terpopuler. Mereka kemudian bergabung menjadi majalah Eppo pada tahun 1975, yang kemudian berhenti setelah beberapa waktu tetapi kembali pada tahun 2009. Banyak komikus yang masih aktif hingga saat ini atau yang karyanya dikenal masyarakat luas, diterbitkan di Shores, Pep, dan Eppo, seperti nama-nama berikut: Martin Lodewijk, Jan Steeman, Henk Kuijpers, dan Dick Matena.
Para komikus tersebut mayoritas memulai karirnya di studio Tonder, lalu terus berkembang menjadi penulis dengan cerita mereka sendiri yang diterbitkan di EPO dan kemudian dicetak ulang sebagai album. Banyak dari seri tersebut masih ada sampai sekarang, tetapi banyak juga yang telah dihentikan karena kurangnya peluang prapublikasi yang membuat cerita lanjutannya membutuhkan banyak waktu. Oleh karena itu, seorang seniman hanya dapat mendapat bayaran atas karyanya jika karyanya dibeli sebelum diterbitkan. Selain komik di majalah populer, di Belanda turut populer juga yang disebut komikus bawah tanah atau underground tekenaars yang aktif di tahun 1960-an dan 1970-an. Menyusul komikus seperti Robert Crumb di Amerika, komikus di Belanda juga melakukan perlawanan kepada para komikus yang sudah mapan, seperti Peter Pontiac, Jos Zwarte, dan Evert Gerards, mendirikan majalah mereka sendiri seperti Tante Leni dan Modern Papier and Gumi. Ekspresi artistik lebih penting bagi mereka daripada penghasilan tetap. Tetapi sejak awal 1980-an, tren seperti itu berlalu begitu saja. Tetapi masih ada juga seniman-seniman baru dengan subjek-subjek baru yang lebih dewasa dan sedang mencari platform untuk menampilkan diri. Namun, karena kurangnya minat dari majalah profesional, dunia pers kecil atau small press world tetap penting bagi para komikus underground ini. Beberapa dari mereka juga ada yang mendirikan majalah semi-profesionalnya sendiri seperti Vrije Ballon atau Zone 3.500. Komikus generasi baru seringkali harus berjuang karena hanya sedikit dari mereka yang mampu mencari nafkah hanya dengan membuat komik. Sebagian besar memiliki pekerjaan harian dalam desain grafis dan menerbitkan karya mereka sendiri di waktu luang mereka. Meski bidang komik terhambat pada tahap ini, masih banyak antusiasme di sirkuit pers kecil. Beberapa komikus yang memulai dengan cara ini telah diperhatikan oleh para penerbit dan mereka telah menemukan audiens mereka yang terus bertambah. Contoh yang bagus adalah gelombang kecil komik autobiografi oleh seniman komik wanita seperti Maaike Hartjes, Barbara Stock, dan Gerry Gondius adalah yang paling terkenal. Fenomena lain dalam komik-komik Belanda akhir-akhir ini adalah komik-komik yang lebih berseni seperti karya eksperimental Tobias Schalken dan Stefan van Dinter dan panel komik tanpa kata dari komik Huisman karya Erik Kriek. Mereka menerbitkan karya mereka di majalah yang awalnya didanai sendiri lalu mendapatkan banyak penggemar setia dari platform tersebut. Seiring berkembangnya zaman, karena pengaruh komputer yang semakin meningkat, para komikus kini semakin dapat menentukan sendiri apa dan bagaimana hasil karya mereka. Komik online semakin meningkat dari tangan ke tangan. Internet juga telah membuka cara baru untuk menjangkau pembacanya bagi seniman komik. Situs-situs tentang produksi komik yang relatif tidak dikenal masih bermunculan di mana-mana, sehingga memudahkan para komikus untuk menampilkan dan mengevaluasi karya mereka tanpa harus mencari penerbit. Internet juga berfungsi sebagai tempat di mana para komikus dapat menemukan satu sama lain dan saling berkomunikasi. Komik kontemporer Belanda mayoritas berbentuk strip di dalam koran. Bersaing dengan teknologi, komik yang berbentuk statis jadi kurang diminati dan jadi lebih banyak muncul dalam panel kecil di koran. Umumnya, topik yang dibahas mengandung unsur komedi karena lebih diminati. Komikus kontemporer cenderung menggambar dengan garis yang kuat, jelas, dan bersih, atau dalam istilah Prancis disebut ligne claire. Inspirasi untuk komik kontemporer cenderung diambil seputar 3 topik, yaitu kehidupan pribadi komikus sendiri, hubungan seksual, atau Perang Dunia Kedua. Contohnya, The Held of Your Leven karya Barbara Stock membahas kehidupan Stock sendiri. Ans en Hans krijgen de kans karya Theo van Boogaard memiliki topik seksual yang dilihat dari kacamata yang lebih liberal, dan Scherven karya Erik de Graaf yang menceritakan kisah sepasang kekasih pada Perang Dunia Kedua. Henri de Jager lahir pada 2 September 1954 di Amsterdam. Ia merupakan salah satu tokoh komikus yang paling terkenal di Belanda. De Jager membuat serial komik terkenal seperti Familie Doorzone, Liefde en Geluk, Susje, Roel en zijn Besteenbol. Karirnya dimulai pada awal tahun 1980-an dengan Wim Steenhagen dan mereka memiliki nama samaran Pruts, yang kemudian berubah menjadi Putswerk. Pada tahap awal, dia bekerja dengan musisi Belanda Vylovsky. Komik pertama yang mereka produksi berjudul The
The Ironische Man, tapi komik tersebut tidak sukses. Namun mereka terus memproduksi komik seperti Prulleman dan Prus, Privat Krieg dan majalah The Freie Ballon, lalu Family Dorzon. Pada tahun 1984, mereka bubar dan tidak bekerja bersama lagi. Tetapi, Harry Tejager ini melanjutkan seri mereka yang berjudul Family Dorzon. Ternyata, komik tersebut menjadi sukses dan terkenal. Gayanya yang longgar, ditambah sindiran kejam terhadap masyarakat Belanda, mendapatkan posisi sebagai kartunis paling populer. Harry Tejager memiliki gaya yang berbeda dengan komikus pada umumnya. Ia dicirikan karena kecintaannya pada situasi konyol yang seringkali mengakibatkan bencana. Rentetan leluconnya yang terus-menerus tentang kombinasi seks, politik, dan keyakinan sering bertindak sebagai monitor kehidupan sehari-hari orang Belanda, meskipun menjadi cerminan yang terdistorsi. The Family Dorzon. Komik ini bercerita tentang kehidupan keluarga Dorzon. Cerita dalam komik The Family Dorzon cukup tragis, tetapi Harry Tejager menyajikan dengan cara yang lucu. Pak Dorzon mewakili dominasi orang tua yang benar-benar terfragmentasi. Oleh karena itu, argumennya tidak mendapat banyak tanggapan dari keluarganya di rumah Dorzon. Pak Dorzon atau John Dorzon melihat dunia di sekelilingnya atau keluarganya sangat kacau, tragis, suram, dan menyedihkan. Putrinya Dorce tidur dengan semua orang. Putranya Tony jatuh cinta pada laki-laki. Istrinya berselingkuh dengan kaos kaki wol kambing. Rumahnya direnovasi secara menyeluruh hingga berkali-kali runtuh. Pak Dorzon seharusnya tidak pernah membeli rumah itu. Di komik Dorzon pertama, John Dorzon tidak tertarik saat anggota keluarga mereka melihat ke rumah dengan sangat antusias. Keputusannya saat itu cukup tegas, yaitu penjualan dibatalkan. Sampai ketika dia melihat tetangganya. Upaya John Dorzon untuk mematahi tetangganya atau bahkan berakhir di tempat tidurnya. Tentu saja gagal total. Salah satunya yang bisa menyelesaikan hal ini dengan tetangganya adalah putranya Dorzon, yaitu Ronnie. Seks memainkan peran dalam komik Dorzon, terutama pada seri bagian pertamanya. Stephen Hagen dan Harry Tejager mengkritik masyarakat. Semua hal rumit dibahas dan mereka membahas hal tabu. Keberhasilan The Family Dorzon sebagian besar disebabkan sindiran tentang kehidupan masyarakat dan keluarga Belanda. Setiap mayoritas dan minoritas masyarakat terwakili dalam komik ini. Mark Ruttera merupakan salah satu komikus terkenal di Belanda. Ia terkenal dengan komiknya yaitu Dirk Jan yang masih dibuat hingga saat ini. Pada tahun 2022, Dirk Jan telah mencapai 28 volume. Komik ini telah membuatnya memenangkan beberapa penghargaan seperti The Schaap Prize pada tahun 2004 dan de Karel de Grote Prijs van de Stad Nijmegen pada tahun 2016. Komik Dirk Jan pada asalnya merupakan komik strip pendek yang berisi lelucon. Komik ini mulai dipublikasikan pertama kali pada tahun 1989. Telah dipublikasikan secara reguler dalam waktu yang lama, komik ini seakan-akan tidak pernah kehabisan lelucon. Pada salah satu wawancara, Mark Ruttera sendiri berkata bahwa cukup sulit untuk terus menggali lelucon untuk membuat komik strip ini. Oleh karena itu, Mark Ruttera juga dibantu oleh Wilfred Ottenheim dalam memikirkan ide lelucon yang akan dipakai. Tokoh Dirk Jan sendiri digambarkan dengan khas, yaitu berpenampilan bodoh, memiliki tubuh yang besar, dengan kacamata dan baju hangat tangan panjang bergaris-garis berwarna oranye. Ilustrasi gambar pada komik ini dibuat sedemikian rupa oleh Mark Ruttera hingga memperlihatkan bahwa setiap tokoh terkesan bodoh dan lucu di mata pembaca. Lelucon yang ada dalam komik strip ini juga cukup mudah dicerna oleh semua kalangan. Komik ini terus dipublikasikan secara reguler dalam Algemeen Dagblad dan telah ada bersama masyarakat Belanda dalam waktu yang lama.